بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik. Ikhwani fi din wal asatidzah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala malam hari ini kita mulai daurah kita, mulazamah kita yang akan membahas manzumah Muqaddimah Al-Jazari. Ya. Baik. Dan perlu kita ketahui ada sedikit perbedaan antara daurah dengan sistem mulazamah ya. Kalau sistem mulazamah nanti ada hal-hal yang harus antum ikuti. Jadi seperti halnya ada sedikit pemaksaan. Ya, dulu ketika kita bermulazamah dengan para masyayikh ya, salah satunya selalu ada tugas-tugas ya, tugas-tugas yang bisa saja lisan langsung pada saat itu juga atau setelahnya untuk kita mengecek apakah sudah paham betul nggak sih, sudah sesuai dengan pemahaman yang dimaksud dengan yang disampaikan atau belum gitu. Nah, untuk itu memang sengaja Ana nggak kasih tahu di grup ya, karena ketika kita lihat banyak peserta yang masuk di grup, nah nanti ada seleksinya, ada sistem gugurnya juga. Nah, jadi termasuk hari ini, di siapapun yang hadir di hari ini, nanti Ana akan kasihkan satu link ya, grup khusus grup WA ya. Jadi nanti migrasi. Nanti yang hadir di majelis kita ini berarti lolos seleksi tahap pertama. Nanti langsung segera pindah ke grup yang memang nanti disitulah yang pakemnya di situ. Kalau yang grup yang pertama, grup Jazari itu hanya untuk penyaringan saja. Nanti akan ketahuan mana yang serius, mana yang enggak. Nah, di salah satu sistem mulazamah seperti itu. Baik. Kemudian dan nanti link grupnya ana kirimkan lewat chatting Zoom ya di akhirnya ini nanti. Jadi yang nggak ikut hadir nggak akan tahu. Lantas bagaimana nanti yang menyimak dengan di YouTube? Ya, nanti yang menyimak di YouTube, Ana akan kasih tugas nanti di akhir sesi. Ya, jadi tugasnya pun nanti kalau dia bisa jawab, dia bisa dapatin link itu. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Insyaallah taala. Baik. Ada yang mau ditanya dulu? Padahal kita ini majelisnya dua arah, nggak satu arah. Jadi biar kayak suasana kelas beneran. Diskusi aja, Fadal. Bismillah. Nah, nyalakan mic, bisa sebutkan nama baru. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak ya Syekh? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah. Syekh, Ana mau tanya nanti untuk pembahasan satu hari selesai atau ada beberapa sesi ya Syekh untuk sampai dengan selesai. Nah. Ya, kita tidak satu hari selesai. Kita selesaikan kitab entah berapa hari lamanya. Oh, nanti. Nah. Hanya saja kita akan seperti yang sudah kita sampaikan di awal ya, pembukaan kemarin. Kita tidak akan mendetail sampai ke dalam sampai level diroyah, enggak. Ya, karena ini seperti yang sudah kita sampaikan, ini akan kita bahas secara global saja. Secara global, tapi di situ nanti ada titik beratnya yang outputnya antum bisa mempraktekkan dalam bacaan Al-Quran antum. Nah, jadi hasil yang akan didapat di daurah ini, mulazamah kita kali ini adalah antum akan bisa mengajarkan Jazari ini di level pemula. Antum punya murid ya, level pemula, antum bisa ajarkan ini. Ya.
Nah, Tentunya bukan dengan metode menghafal secara keseluruhan, menjabarkan secara keseluruhan, enggak. Nanti kita akan lihat poin-poin yang terpenting saja, insyaallah taala. Nah, berarti tidak sampai berbulan-bulan ya, Syekh? Tidak, insyaallah. Nah, Baik. baik. Sekarang Syekh, jazakallahu khairan. Baik, nah, kita mulai ya. Di awal kita akan baca manzumahnya. Absen 1 silakan fadhil sesuai dengan tugasnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala al-muqaddimah. يقول راجع في رب سميعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فآلف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجم الشين يا والضاد من حافته إذ واليا لضرس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء دانه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد كل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو وشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط كض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صافرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جاد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشش ضدا استطل. باب معرفة التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفات لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب في ذكر بعد التنبيهات ورققا مستافلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الآلف
وهمزة الحمد أعود اهدنا الله ثم لما لله لنا وليتلطف على الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب صبري ربوة نجد الثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإياكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو باب الراءات ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد باب اللامات وأحكام متفرقة وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم مخصوصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلق وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محظورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة باب في المثلين والمتجانسين وأولي مثل وجنس إن سكن أدهم كقرب وبل وأب في يوم معقول وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. Nah, ya dilanjutkan absen 2. Absen 2. Kalau nggak ada absen 3. Tiga. Yudi mana? 4. Nah, siapa yang siap? Ana Ustaz. Fadhal. Absen berapa? 59. 59. Ya. Fadhal. Ustaz Renata ya. Nah, silakan Ustaz. Mana tadi? Mic-nya belum nyala. Udah. Nyala Ustaz. Ya. Bait ke-50, apa Nana salah tulis berarti tadi ya. Bait ke-52 sekarang berarti. Ya Ustaz. Ya, silakan. Nyala Ustaz, mic-nya Ustaz. Udah dengar. Silakan. Babud dhadi wadda. Waddada bistitalatin wa makhraji ma yasmin adh-dha'i wa kulluha taji fi dha'ni dhillu dhuhri udmul hifdhi ayqid wa andir adma dhuhri lafdhi dhahir la dhashu wa dhu qad min dhalama ughlut dhulama dhufurin tadir dhama atfara dhannan kayfa ja'a wa siwa idina dhallan nahli zukhrufin sawa وظل تدلتم وبروم ضلوا كالحجر ضلت شعارنا نظلوا يظللنا محظورا مع المحتضير وكنت فضا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قصيرة والحد للحظ على الطعام وفي ضانين الخلاف سامي وإن تلاقى البيان لازم أن قضى ظهرك يعض الظالم والضر مع وعتم أفضتم وصف في هجبهم عليهم باب الميم والنون المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغنة من نون ومن
ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الآدى وأد و- وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والرلا بغنة لازم وأدغما بغنة في يومنا إلا بكلمة كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنة كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا باب أحكام المد وأقسامه والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة جائز إذا أتى منفصلا أو عارض سكون وقفا مستلا باب معرفة الوقف والابتداء وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكاف ولفظ فمنع إلا رؤوس الأي جاوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطر ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول واعرف لي مقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات الله مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني يهودا لا يشركنا تشرك يدخلا تعلو على ألا يقول لا أقول إن إما بالرعد والمفتوحة سلوى عما نهقطع مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أساسه فصيلات النساء وذبح عيثوما وألام المفتوحة كسر إنما أنعم والمفتوحة يدعون معه وخلف الأنفال ونحل وقوعه وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خالفتموني واشتروا في مقطوعه أوخي أفتوا مجتهد يبلو معه ثانية فعلنا وأسر منكلا تنزيل الشعراء وغير ذي سيلة فأينما كالنحل سلوى مختلف في الشعار الأحزاب والنساء وصف وأسل فإن لم هدى الله نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام سلوى ووهلا ووزنوهم وكالوهم سيلي كذا من الوهاويا لا تفصيلي باب التاءات ورحمة الزخرف بالتزابرة الأعرافير من هودك في البقرة نعمتها 3 نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها نوري امرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال والأخرى غافري قرة عين جنات في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أوساط الأعراف وكل مختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وابدأ بأمز الوصل من فعل بالضم إن كان ثالثا من فعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن
ibnati mri'in wathnaini wa imra'atin wasmin ma'athnaini. Babul waqfi ala awakhiril kalim. Wa hadiril waqfa bi kullil harakah illa idza rumta fa ba'dul harakah illa bi fathin aw bi nasbin wa ashim isyaratan bil dhammi fi raf'in wa dham. Al khatimatu faqad taqaddad laqmiyal muqaddimah minni liqari'il qur'ani taqdimah abyatuha qafun wa zayun fil adad man yuhsinit tajwida yadfar bir rasyad. Walhamdulillahi laha khitamu thumma salatu ba'du wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'i min walihi. Baik. Ya, jadi nanti pembacaan matan ini yang full itu hanya di depan dan di depan dan di akhir sesi saja. Selanjutnya pembacanya hanya per bab yang akan kita bahas. Nah, kita mulai pembahasan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada mukadimah, ya. Qala Nadim tadi sudah dibacakan ya, yaqulu raji'a fi rabbis sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Ya, dan seterusnya. Tadi sudah dibaca sampai pada bab mukadimah dulu. Nah, jadi pada bab ini ya kita ada beberapa hal penting yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, kita kenalan dulu siapa penulisnya, siapa yang mengarang ini. Tapi kita di sesi ini tidak usah berdalam-dalam karena biografi Imam Ibnul Jazari sudah banyak ya, literasinya sudah bisa banyak kita baca. Nama beliau Syamsuddin Abdul Khair ya, Muhammad ibni Ali bin Yusuf ad-Dimashqi ya. Baik. Yang perlu kita tegaskan bahwasanya beliau ini adalah ulama ya, seorang ulama ahlu tajwid ya, dan enggak hanya alul Quran saja ya, dari cabang yang lain, hadis juga, fikih juga dan seterusnya. Dan beliau ini adalah puncaknya zaman keemasan ilmu qiraah dan tajwid ya. Ini puncaknya. Kalau zamannya ini, zaman kemasannya ada di Imam Asy-Syatibi, tapi pas puncaknya adalah pada masa beliau ini. Nah, hadirnya beliau inilah menjadi puncak keemasan dari ilmu tajwid dan qiraah. Nah, dan terbukti ya, Allah pilih beliau ini sebagai satu-satunya nama setelah nama Rasulullah SAW dalam seluruh jalur sanad yang ada di dunia sampai detik ini. Ya, siapapun orang yang memiliki sanad Al-Quran bisa dicek, entah dia ngambil jalur sanad Nusantara dari Indonesia, dari Mesir, dari Syam, dari Yaman, dari Madinah, dari Saudi dan seterusnya, pasti akan ketemu dua nama yang terus berulang. Ya, nama pertama adalah Rasulullah SAW pasti. Yang nama kedua adalah Imam Ibnul Jazari. Nah, ini Allah pilih beliau sebagai puncak zaman keemasan dari ilmu qiraah dan tajwid. Nah, dan yang menarik ya, beliau di usia 23 tahun ya, kurang lebih di usia 23 tahun itu sudah menjadi apa? Mufti ya, sudah ditunjuk oleh guru beliau. Siapa guru beliau? Imam Ibnu Katsir ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nah, dikatakan Al-Hafidz ya, bukan seorang yang hafal 30 juz saja. Ya, seorang hafidz ini luas ilmunya. Dia hafal ribuan hadis, bahkan bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana yang bermasalah. Bukan hanya dhaif ya, bermasalah. Ada perbincangan di situ. Beliau juga punya banyak sanad ya, sanadnya tinggi, meliputi dari timur sampai ke barat. Ini Al-Hafidz ya. Jadi kalau orang yang ya afan ya, kalau misalkan kita seorang pengajar, ngisi daurah, ngisi kajian, ditulis Ustadz Fulan, Al-Hafidz. Ya, hendaknya beristighfar. Karena jauh sekali ya, julukan Al-Hafidz itu dengan makna Al-Hafidz yang sesungguhnya. Nah, dikatakan Al-Hafidz dia sudah memiliki banyak sanad ali. Ya. Dia rajin, rihlah, langsung mengambil dari mulutnya para ulama. Bukan dari kitab, bukan dari YouTube. Nah, Masya Allah. Nah, baik. Ini di umur 23 tahun beliau Imam Ibnu Jazari sudah menjadi mufti, sudah ditunjuk untuk bisa berfatwa. Nah, nggak sembarangan ini. Nah,
banyak guru-guru beliau, ya, guru-guru beliau banyak, diantaranya ya, ada Syekh Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi, ya, As-Subki, ini guru fikih beliau, ya, guru bidang fikih. Kalau yang guru bidang tajwid itu Abdurrahman bin Ahmad bin Ali bin Al-Mubarak Al-Baghdadi, ya, Syekhul Qura di Mesir. Ini guru Al-Quran beliau, guru tajwid beliau. Dan Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya, Ismail bin Umar bin Katsir, ya, atau terkenal dengan Al-Hafidh Ibnu Katsir, ini guru tafsir beliau. Nah, ya. Dan di antara murid-murid beliau banyak, ya, selain putra-putranya beliau sendiri, ada yang bernama Ahmad bin Al-Asad Al-Muyuti. Nah, ini juga termasuk yang banyak nempel di jalur sanad beliau, ya. Jalur sanad Al-Quran beliau, nama ini sering muncul, Ahmad bin Al-Asad Al-Muyuti. Nah, dalam sanad Al-Quran beliau. Ya. Kitab-kitab beliau yang terkenal, ya, seperti Ad-Durrah, Al-Muddiyah, ya. Ini yang mengumpulkan tambahan 3 imam a'immah qiraah, ya, Abu Ja'far, Ya'qub Al-Hadrami, dan Khulaful Ashir. Nah, beserta dengan perawinya. Kemudian kitab yang kita baca ini yang termasuk yang terkenal, ya, Al-Muqaddimah fi ma'ala qari'i Qur'an Ayya'lamah, ya, atau sering disebut Muqaddimah Al-Jazari. Nah, dan juga ada An-Nashr fi Qiraati Asyar. Nah, ini mentok nih kalau misalkan belajar tajwid, ini kitab paling pol, ya, paling komplit di sini. Ya. An-Nashr fi Qiraati Asyar. Ini kitab paling tebal. Ya. Kemudian yang paling terkenal juga ada Thaibatun Nashr fi Qiraati Asyar. Nah, ini Thaibah ini yang mengumpulkan 950 jalur riwayah, ya, dari seluruh qiraah. 950 jalur torik, ya, dari seluruh qiraah yang ada. Nah, baik. Kemudian di Muqaddimah ini yang perlu kita ketahui bahwasanya sebagai adab, ya, seorang penulis, ya, Nadham, ya, itu mengawali dengan, ya, pujian kepada Allah, salat kepada Rasulnya, ya, dan seterusnya, dan mendoakan, ya, mendoakan para sahabatnya serta orang-orang yang membaca Al-Quran dan yang mencintai Al-Quran. Nah, baik. Kitab ini disebut Muqaddimah, ya. Kadang orang awam mengatakan kalau Muqaddimah itu berarti ada isinya, ya. Ya, enggak seperti itu pemahamannya. Muqaddimah ini bukan setelah bab Muqaddimah terus ada kitab Jazari. Ada yang seperti itu. Kita sedang belajar apa nih Muqaddimah Jazari? Terus kapan kita belajar kitab Jazarinya? Ada yang seperti itu. Enggak, ya. Jadi Muqaddimah ini maksudnya apa? Ini pendahuluan bagi orang yang mau belajar Al-Quran, gitu, ya. Bagi orang yang mau mendalami atau membaca Al-Quran. Maksudnya seperti itu. Bukan Muqaddimah dari sebuah kitab besar, ya, tapi Muqaddimah dari perkara yang besar. Itu bagi orang yang akan membaca Al-Quran, ya. Ya, di sini kan disebutkan, ya, itu wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Ya. Jadi orang yang mau membaca Al-Quran harus mulai ini perhatian di sini, ya. Apa saja yang harus diperhatikan? Ya, makharijul hurufi was-sifati, ya, dan seterusnya. Jadi ada poin-poin yang ini sudah digaris bawahi yang akan kita pelajari secara umum, apa? Makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, kemudian apa? Kaidah waqaf wal ibtida, dan kaidah rasm, cara penulisan, kapan ditulis dipisah, kapan disambung, ya, kapan menggunakan ta marbutah dan kapan menggunakan ta maftuhah. Nah, ini kurang lebihnya ini, ya, secara globalnya yang akan kita pelajari itu. Walaupun nanti ada hal-hal yang lain di situ yang penting kita pelajari. Ya, Muqaddimah secara umum antum jelaskan bagi pemula satu biografi singkat beliau, ya, satu biografi singkat beliau dan hal-hal yang bisa memotivasi murid kita, ya, seperti itu tadi karya-karya beliau, guru-guru beliau, ya, prestasi beliau, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, makna Muqaddimah ini adalah
bahwasanya kita bagi para pembaca Al-Quran harus mendahului dengan ilmu ini. Nah, ilmu yang sudah dirangkum, yang dikemas oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam manzumahnya beliau. Baik. Nah, absen nomor 2 sudah hadir belum? Kalau sudah hadir, tolong baca bab makharijul huruf. Belum hadir nomor 3? Ya, absen 1 sampai 10. Siapa yang sudah hadir? Silakan, nyalakan mic-nya. 10 sampai 20. Ya. Nomor 5, fadhol. Saat Muhammad Robi. Bab makharijul huruf, Iqra. Hah? Mana suaranya? Dinyalakan dulu. Tadi saat absen 5 tadi siapa? Yang siap dah, yang siap. Ana Ustaz. Fadhal. Bab makharijul huruf. Sebentar, Ustaz. Ini masih nyari file, Ustaz. PDF. 6. Makharijul huruf, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul makharijul huruf. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Baik, 6. Ya, di sini Imam Al-Jazari mengatakan bahwasanya makharijul huruf itu ada berapa? 17. 17. Baik. Ya, jadi 17 ini berdasarkan apa yang dia pilih, ya, apa yang dia pilih. Berarti apa? Berarti ternyata banyak, ada beberapa pembagian makharijul huruf ini ada yang berbeda dengan yang dipilih Imam Al-Jazari. Ya. Secara ringkas ya, ada para ulama ada 4 ya kurang lebih ya. 4. Yang pertama, ulama yang membagi makharijul huruf menjadi sesuai dengan jumlah huruf tersebut ya. Kalau huruf itu ada 29 huruf hijaiyah, berarti makhrajnya ada 29. Nah, kalau Imam Ibnu Jazari memilih pendapatnya yang sesuai dengan pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Itu ada 17 makhraj. Ada pendapat lain ya, pendapatnya Sibawayh dan Ad-Dani dan Asy-Syatibi itu mengambil pendapat 16 makhraj ya. Di mana al-jaufnya ini enggak dianggap nggak ada. Makhraj al-jauf ini dianggap nggak ada. Jadi cuma 16. Ada lain yang menganggap 14 makhraj ya. Ini pendapatnya Al-Faro ya. Al-Faro ini menggugurkan al-jauf dan juga lam ra nun ini cuma dalam satu makhraj. Nah, kita akan bertanya, bagaimana sih para ulama menentukan makhraj itu ada 17 dan seterusnya. Ya, padahal dulu nggak ada, ya zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman berikutnya tabiin nggak pernah menyampaikan bahwasanya makhraj huruf ta ini di sini begitu ya. Lantas bagaimana dong para ulama ini mengelompokkan makhraj ini? Baik. Jadi prosesnya para ulama merumuskan makhraj ya, merumuskan makhraj ini dari talaki musyafahah. Nah, ketika talaki itu seorang ulama atau murid bisa memperhatikan gurunya mengucapkan huruf ini, ini dari mana ya? Keluarnya kok bunyinya seperti ini, terus dikira-kira. Nah, dianalisa, dirasa-rasa. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya. Misalkan ini adalah anggaplah ini lidah ya, anggaplah ini lidah. Dan ini adalah apa-apa yang ada di dalam mulut kita. Nah, maka ketika lidah ini dia akan bersentuhan dengan salah satu bagian di mulut kita, dia akan mengeluarkan bunyi yang berbeda. Misalkan dari sini. Dengar nggak? Dengan di depan, dengan di tengah,
itu beda. Itu kalau dengan ujung. Kalau dengan sampingnya misalkan, dia juga akan beda. Nah, dari situlah mereka para ulama menyamakan posisi bunyi huruf demi huruf ya, dengan guru mereka. Oh, ternyata huruf ini, huruf ta, da, to, oh, posisinya seperti ini di sini. Nah, kemudian dirumuskanlah menjadi makhorijul huruf tersebut, yang langsung ditulis. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan di situ. Jadi kalau yang menganggap 29 makhraj itu yang mau menganggap ini huruf ta, huruf dal ini ya beda makhraj karena bunyinya beda seperti itu. Ya, adapun yang imam yang lain yang bunyinya mirip-mirip dijadikan sama satu makhraj. Baik, silakan Ustaz. Lanjut. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal halki hamzun ha'u. Thumma li wasfihi fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Aqsal lisani fawqu thumma al kafu. Asfalu wal wastu fajimu shinuya. Waddadu min hafatihi irwaliya. Ladrasa min aisaro aw yumnaha. Wallamu adnaha limuntahaha. Wannunu min tarafihi tahtu ja'alu. Warrayu danihi li dhahrin adkhalu. Watta'u waddalu wata minhu wa min. Ulyathana ya wassafiru mustaqim. Min huwa min fawqis sanaya sufla. Wadha'u wadhalu wathalil ulya. Min tarafayhima wa min batanis syafah. Falfama at-tarafi sanayal musyrifah. Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Wa gunnatun makhrajuha khayshumu. Nah. Ya. Pembahasan yang inti ya tadi di bab makhorijul huruf ya, yang perlu kita jelaskan yaitu adalah kenapa para ulama membagi beberapa bagian makhraj ya. Tadi sudah kita jelaskan. Ilustrasinya seperti itu. Kenapa bisa berbeda dan kenapa dikelompokkan menjadi 17. Taib. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah bagaimana kita memahamkan makhorijul huruf kepada murid-murid kita. Nah, jadi yang pertama makhorijul huruf ini yaitu bukan kunci dari kefasihan seseorang ya secara mutlak dalam membaca Al-Qur'an. Ini bukan kunci, bukan satu-satunya kunci ya. Jadi makhraj ini hanya menunjukkan tempatnya saja, tempat keluarnya huruf ya. Tempat keluarnya huruf tersebut dari mana? Udah, tinggal ditunjukin aja gitu. Nah, nanti kalau yang menjadikan fasih itu nanti setelah ini ya tentang sifat dan nanti ada timbangan hurufnya. Baik. Jadi makhraj ini kesalahan para pengajar Al-Qur'an kebanyakan ya ketika mengajarkan makhraj itu terlalu berlebihan ya. Sampai ada ucapan bahwasanya ketika orang membaca Al-Qur'an dengan bagus dipuji dengan apa? Wah, itu makhrajnya mantap. Bagaimana dengan makhrajnya mantap? Nggak ada. Mim sama semuanya di sini, ya di bibir. Kalau mantap gimana bibirnya? Kan gitu. Ya makhrajnya biasa-biasa aja di situ aja kan gitu. Udah tepat, udah kan gitu. Yang mantap nanti sifat. Nah, baru tepat itu ya. Kalau sifatnya keluar sempurna, semuanya keluar dengan baik, nah, baru mantap di situ. Baik. Dan yang kedua, mengajar Al-Qur'an ya, atau kita yang baru belajar Al-Qur'an mencoba jangan memahami makhraj dengan tekstual. Nah, ini kesalahan yang paling sering terjadi di situ ya. Kalau kita belajar makhraj ya, awal kita belajar Al-Qur'an dengan tekstual nggak akan dapat. Nanti ketika ganti buku tajwid ya kata-katanya ganti. Ujung lidah nanti ganti kepala lidah. Nanti di buku satunya ganti ujung tepi lidah dan seterusnya. Bingung nanti. Nah, lantas bagaimana dong belajar makhraj? Dengan mengimajinasikan. Nah, ya, dengan mengimajinasikan. Jadi antum
Cara mempelajari makhraj adalah tutup buku ya. Antum tutup bukunya, kemudian ajarkan kepada muridnya dengan menggambarkan, mengimajinasikan dari mana huruf itu keluar. Nah, kita mulai contoh ya, singkat aja. Al-jauf, ya, akan disebutkan al-jauf pertama. Al-jauf itu diimajinasikan ada rongga dari paru-paru ya, mungkin sampai ke mulut. Nah, seperti selang di situ. Yang namanya selang ya bulat ya, nggak ada penghalangnya sama sekali. Ya. Sehingga kalau mengucapkan huruf dia akan lepas. A, I, U, nggak ada yang tertahan. Itu al-jauf. Ya. Hurufnya huruf mad dan semua huruf yang berharokat. Ya. Ba, bi, bu. Nah, ketika berharokat dia menjadi masuk ke peranan al-jauf. Baik. Kemudian huruf tenggorokan. Antum juga harus gambarkan tenggorokan itu dari ditunjuk ya dari bawah sini yang pas cekungan ya, ada leher ini cekung, ya, apaan ya, Anda tunjukin. Situ makhrajnya huruf H dan Hamzah ya. Contohkan juga kepada murid-murid antum ketika mengatakan ih, dia getar enggak? Kalau getar pas ya. Kalau getar pas. A, I, U, kalau getar pas. Tapi kalau nggak getar berarti kurang pas. Bisa dia lebih naik, bisa dia ke bawah. Nah ini berarti ke bawah, kurang naik. Ya, itu. Kemudian nanti tengah-tengah tenggorokan, sedikit dekat jakun sini, ya. Ha, hi, hu, huruf H dengan ain. A, ai, au, a, ai, au, ba. Nah, dan kalau di tenggorokan, ya usahakan kalau mengucapkan huruf halq, ya ain, ha, nggak usah ditekan. Ya, karena gambarnya misalkan ini tenggorokan, dia hanya menyempit sedikit, ya, dia hanya menyempit. Ha, hi, hu, a, ai, au, ba, Nah, kalau antum tekan, ya, jadinya gimana? Ha, malah bisa naik jadi kho, kecampur. Hi, kecampur dengan huruf yang di atasnya kalau ditekan. Ringan aja. A, ai, au. Nggak bisa. Nanti kalau antum tekan huruf ain ya, hampir mendekati hamzah. Ba, nah, jadi hamzah. Ya, ringan aja. Itu huruf yang di tengah tenggorokan. Baik. Kemudian huruf yang di atas tenggorokan, ghain dan kho ya. Jadi kalau kita sudah mengimajinasi ha, hamzah, ain, ha, atasnya lagi ghain dan kho. Ghain dan kho. Nah. Baik. Ghain dan kho ya. Dia masih di tenggorokan. Ingat kalau di tenggorokan ghain dan kho ini karena dia posisinya udah di atas ya. Dan dia ada agak bergetar ya, tapi tidak sampai menimbulkan takrir yang terlalu banyak ya. Ri, ru, bal. Ya. Kho juga sama. Kho, khi, khu, dah. Nah, cuma di sebagian jalur periwayatan seperti di ulama Madinah ya, huruf kho ya dengan riwayat yang kami terima dari jalur Syam dan jalur Mesir itu sedikit berbeda. Kalau di Madinah, jalur ulama Madinah, huruf kho itu nggak boleh ada kotornya. Kho, nggak boleh ada kotor. Tapi kalau di Mesir, di Syam, kho, nah itu ada kotornya sedikit. Ada perbedaan di situ. Ya, labas. Nanti mana yang mudah, silakan bisa diamalkan. Baik. Tenggorokan selesai. Ya. Kemudian, bismillah. Kotor, suara gerok-gerok, kho gitu loh maksudnya. Ada suara kotor-kotornya, nggak bersih. Kalau ha kan bersih. Ha, hi, hu, ini bersih. Kalau huruf kho, kalau kita ada dua riwayat ya. Ada yang meriwayatkan dengan sedikit ada kotornya. Kho, khi, khu, dah. Tapi kalau di ulama Madinah, nggak ada kotornya. Kho,
khi, khu, bah. Nah, jadi hampir kayak ha, tapi dia lebih tebel gitu aja. Nah, iya seperti riak, tapi jangan takalud ya, bukan kho, bah, enggak. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nanti takut semua yang baca. Tajwid itu enggak bikin orang enek dengerinnya ya. Nah, di sini sering pakai Mesir enggak juga. Di sini bercampur kita ya. Syam juga banyak. Bahkan sekarang Syam sedikit mendominasi. Ya, Syekh Aiman Suwaid itu kan jalurnya ulama Syam. Nah, baik. Kemudian, lidah. Lidah di lisan ini paling banyak sekali. Antum usahakan, ana sekali lagi, jangan ajarkan makhraj kepada pemula dengan tekstual. Pusing. Tapi kontekstual aja. Imajinasikan. Imajinasikan bahwasanya ini lidah. Ya, ini adalah lidah kita. Dari sini ada pangkal lidahnya, ini adalah punggung lidahnya, ini adalah ujung lidah. Ujung lidah ada kepalanya boleh, ada ujungnya di sini boleh, ada ujung tepi lidahnya. Ini kan sudah tergambar nih. Ini kepalanya, ini punggungnya, ini ujungnya, ini ujung tepi, ini tepi lidahnya. Selesai. Ya. Pangkal, punggung, kepala, ujung tepi, tepi lidah. Nah, terus kapan hurufnya? Ya, dari belakang dulu dia naik, ya. Dia naik tek tek. Nah, berarti ada huruf apa? Qaf dan kaf. Ko dulu baru ka. O ka. Jadi ke paling belakang maju dikit. Qaf dan kaf. Selesai. Terus yang punggung naik. Jim, shin, ya. Ja, sya, ya. Punggung. 3 huruf kan? Selesai. Kemudian mana lagi? Dari samping boleh. Dot. Ini gigi ya. Ya, jadi gigi ketemu dengan tepi lidah. Al. Jadi dia nyentuhin di belakang tepi dulu. Maju dikit. Maju. Al. Makanya itu yang disebut apa? Nanti istitolah, dia memanjang. Al. Do ya, bo, di, al. Jadi dari tepi yang paling belakang sampai ke depan. Apa ini tadi? Kayak ada yang suaranya masih bisa didengar? Mojud. Bisa, Syekh. Bagus. Wadih. Masih. 6. Baik, kita lanjutin ya. Baik. Dot. Kemudian Allah Akbar. Ini ada yang nyoba akses ke email Ana ini. Udah. Jadi pesan interupsi. Baik. Sampai mana? Dot sudah ya. Habis itu sekarang yang ujung nih. Ya. Dari ujung mudahnya ujung tepi lidah ya. Ketemu di pangkal gusi. Ada huruf lam. Al, la, Allah. Karena dia di ujung tepi, dia agak goyang sedikit nih. Al. Nah, itu namanya apa? Nanti sifat apa namanya? Inkhiraf, dia bergerak. Karena dia yang menempel ujung tepinya, bukan ujungnya aja. Kalau ujungnya aja al sulit. Dia ujung tepi Allah. Nah, kemudian dia maju dikit. Maju boleh, turun boleh, terserah, bebas ya. La, na, nun. Sekarang kena ujungnya doang. Na, anna, ni, in, nu, un. Kena ujungnya aja. Dari lam, nun. Nah, sekarang ro. Ro, dia posisi lidah, kayak gini. Nggak lurus tapi, mulai kayak gini. Kalau lurus ya jadinya ara, iri. Tapi dia kayak gini. Condong ke mana? Ke arah punggung. Nah, ar. Ini bedanya kayak gitu.
Jadi bukan lurus gini, bukan ar, tapi ar. Nah, jadi lam, al, an, ar, gitu. Ya. Lam, nun, ro. Nah, ya. Nanti pertanyaan nanti ya di belakang, insyaallah. Baik. Kemudian habis itu bagian di ujungnya yang ketemu dengan tempat tumbuh gigi seri. Nah, gigi kan dua gini, yang sekarang atas. Nah, gini. Tempat tumbuhnya, kalau ini gigi ya, berarti tempat tumbuhnya, pangkal giginya. Ta, dal, dan to. Ta, da, to. Sama semuanya di situ. Ya. Ta, da, to. Udah. Ke bawah. Sin, zai, so. Sa, za, so. Kemudian keluar dikit. Kena ujung giginya. Kayak mau digigit. Ingat cuma ditempelin, bukan digigit. Ya, tempelin aja. Sa, za, zo. Udah selesai. Ta, da, to. Ke bawah. Sa, sin, zai, so. Keluar dikit, kena ujung. Sa, za, dan zo. Udah. Lidah selesai. Ya. Jadi pengenalan makhraj yang lidah paling banyak, sekali sesi sebenarnya udah selesai, kelar. Udah. Nah, kemudian yang makhraj selanjutnya, apa? Bibir. Ya. Bibir dibagi dua. Ya. Yang aslinya berarti ba sama mim. Ba, ma. Ba sama mim. Adapun waw sama di bibir, cuma waw nggak bertemu dengan perut bibir. Waw ini dia harus monyong dulu. Wa, wi, wu, au. Nah, jadi dia akan memberikan celah pada perut bibirnya. Adapun ba dan mim, dia bertemunya dua perut bibir. Ya, bertemu dua perut bibir ya biasa aja, mingkem biasa. Ma, ba, dan seterusnya. Nah, yang bibir yang berikutnya yaitu dengan gigi bertemu dengan perut bibir. Fa, fi, fu, baf. Nah, perut bibir, ya. Bibir yang ini, yang perutnya, ya. Bukan yang luarnya. Ada yang melafalkan fa, berarti kurang betul, ya. Jadi makhraj itu hanya nunjukin aja. Kalau makhrajnya af, nah berarti kan salah. Af, nah perutnya. Udah, itu aja. Baik. Gunnah, makhraj gunnah, mim dan nun. An, nah itu udah dari hidung. Dia makhraj penyempurna. Makhraj aslinya mim di mana? Di bibir. Ma, mi, mu, am. Penyempurnanya di mana? Di hidung, gunnah. Nun juga. Na, ni, nu, an. Makhraj aslinya di mana? Di ujung lidah. Penyempurnanya di hidung, khusyum. Nah, baik. Ya, ini bab makharijul huruf. Jadi, cara mengenalkan makharijul huruf, insyaallah antum hanya butuh satu sesi saja, nggak butuh banyak waktu yang berbelit-belit, ya. Kalau antum menjelaskan dengan tekstual, ya nggak akan hafal-hafal. Tapi kalau misalkan dengan imajinasi, insyaallah murid-murid antum, bahkan kita sendiri cepat hafal. Ya, misalkan huruf dal di mana? Nah, di sini nih. Da, ta, da, to. Ah, selesai. Nah, jim di mana? Nah, di sini nih. Ja, sya, sya. Nah, udah selesai. Nunjukin gitu aja udah paham kita, ya. Oh, berarti tinggal ini tadi apa ya? Punggung dah bertemu dengan atas, langit-langit atas, udah selesai. Gitu aja. Jadi nggak usah tekstual gitu. Nah, total kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, nanti akan di-upload nanti insyaallah. Tadi ada yang tanya apa? Sering ketemu dengan satid yang melatih tasin huruf kho yang pakai metode dari Mesir karena lebih terdengar apa tadi? Terdengar suaranya. Ya, nggak cuma huruf kho ya. Nggak cuma huruf kho. Huruf yang lain juga ada beberapa perbedaan. Nah,
Imam Al-Jazari belajar dari umur berapa? Di biografi beliau, ya, di usia 14 tahun sudah hafal Quran ya. Usia 14 tahun sudah mulai hafal Al-Quran. Berarti sudah dari kecil ya, sudah belajar Al-Quran. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini ikhwan semua kan? Kalau tanya pakai audio aja, jangan pakai chatting. Karena susah Ustaz. lihat-lihatnya. Saya Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, Ustaz. Biasanya kalau kita ngajar anak-anak ya, Ustaz, terkadang maksudnya tuh belum begitu masuk gitu, Ustaz. Nah, kadang udah diulang berkali-kali masih belum masuk juga gitu, Ustaz. Nah, untuk solusinya seperti apa gitu, Ustaz? Apa kan belajar contohnya apa? Ikro nih. Contohnya misalnya yang masuk, kayak contohnya apa? Ini kho, Ustaz. Kadang masih belum masuk, atau ro ada yang cadel gitu, Ustaz. Susah masuknya jadi ya gitu. Nah, kalau kayak belajar Iqra gitu lebih baik dilanjut aja dulu sampai bisa baca Quran seenggaknya, atau berhenti dulu sampai benar-benar maksudnya gitu, Ustaz. Nah, mungkin itu, Ustaz. Iya. Nah, anak-anak ya beda dengan orang yang sudah bisa berimajinasi kayak tadi ya. Anak-anak itu punya tahapan, lebih cenderung suka ngikutin gurunya. Jadi metode ngajarin anak-anak, wallahu alam kalau dari kami, yaitu paling tepat adalah dengan ditalkin. Ya. Antum baca, diikutin gitu. Itu yang paling tepat seperti itu sebenarnya. Nah, adapun ketepatan makhraj itu butuh proses, apalagi masih belia, masih anak kecil, butuh proses. Nanti dan masing-masing punya kendala di beberapa hurufnya ya. Punya kendala di beberapa hurufnya karena memang dari sisi anatominya belum sempurna ya. Ya, baik dari giginya maupun dari lidahnya dan seterusnya. Ya, bertahap aja. Yang penting targetnya adalah hafal huruf dulu. Ya, anak-anak tuh hafal huruf dulu. Membaca huruf udah nggak mikir, nah itu udah inilah. Nanti kalau udah hafal huruf, hafal harokat, baru nanti sempurnakan huruf-hurufnya ya. Makanya yang pertama sebenarnya bukan masalah huruf sebenarnya. Yang pertama adalah menyempurnakan harokat. Nah ini tugas pertamanya yaitu menyempurnakan harokat. Itmamul harokat. Itu hafal huruf, sempurnakan harokat, baru nanti sempurnain huruf dikit-dikit ya, dikit-dikit aja. Nanti sering-sering dicontohin. Nggak bisa instan kalau gitu. Itu kalau anak-anak banget ya yang di kisaran 4 sampai atau 3 sampai 5 atau 6 tahun itu mungkin masih agak kesulitan. Tapi kalau udah di atas 6 tahun insya Allah udah mudah. Itu juga udah mudah. Nah, wallahu a'lam. Yang lain, Fadlan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai Ibnu Jazari ini kan ada tempat keluarnya huruf itu ada 17 tempat ya. Itu secara khusus ya, Ustaz ya. Kalau secara umumnya berarti ada 5 tempat tadi ya. Ada 5, makanya ya. Al-Jauf, sama Syafatan, sama Al-Khayshum. Betul. Ya. Berkenaan dengan Al-Khayshum ini apakah harus untuk huruf mim dan nun itu tergolong masuk Khayshum atau hanya sifat gunanya saja? Iya. Baik. Dari makhrajnya iya Khayshum, karena Khayshum ini sendiri di rongga hidung lah ya mudahnya gitu ya. Ada istilah-istilah lain yang jelas dia yang mengeluarkan suara melalui rongga hidung. Nah, itu dari sisi makhrajnya. Sementara yang keluar dari rongga hidung muncul suara khas, maka jadilah sifat gunnah. Begitu, Ustaz. Jadi di sini ada dibedakan antara makhrajnya Khayshum karena dia keluarnya dari situ, ya, dari rongga hidung. Nah, suara yang khas ini ya suara yang khasnya itu dari hidung disebutlah sifat gunnah, begitu, Ustaz. Makanya kalau dikatakan sifat gunnah nggak hanya mim dan nun aja ya, karena ada
ada huruf yang lain yang bisa jadi gunnah ketika terjadi sifat yang apa namanya, kan ada sifat yang lazimah dan sifat yang aridoh. Ketika sifat aridoh, ya ketika itu ambil gunnah, keluar dia. Huruf ya misalkan jadi gunnah, huruf waw jadi gunnah, kan begitu. Jadi bedakan antara makhrajnya, ya dia khoisyum, lebih tepatnya khoisyum. Nah, walaupun di situ bisa disebutnya dengan gunnah. Karena apa? Karena yang keluar dari situ memiliki kekhasan dari sifatnya, yaitu sifat gunnahnya itu. Gitu, Sat. Iya. Jelas, insyaallah. Alhamdulillah. Salam Ustaz. Fadal. Yang lain. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Nah. Ya, Ustaz, kadang ada beberapa orang yang memang melafazkan huruf ain, Ustaz. Huruf ain, tapi selalu memasuki, maksudnya keluarnya itu selalu melewati hidung. Jadi kan harusnya kan memang huruf ain itu kan halq ya. Huruf ain itu kan maksudnya dia kan keluarnya kan lewat mulut ya, kan gitu kan. Tapi kadang-kadang ada orang mengeluarkannya tuh maksudnya aliran udaranya tuh ke hidung, Betul. Gitu Ustaz. Nah, cara mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya supaya huruf ain atau huruf-huruf yang memang kalau buat orang awam kan memang semuanya kadang serba hidung gitu ya. Iya. Nah, bagaimana cara mengajarkan khususnya huruf ain ini agar tidak masuk ke hidung tetapi lewat jauf seperti itu Ustaz. Syukron Ustaz. Baik. Ya, yang pertama ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama, kenapa al-jauf disebutkan di awal? Ya, karena al-jauf ini adalah makhraj yang paling penting, Ustaz. Ini yang paling menentukan bacaan dari tahsiniyahnya, ini paling penting, ya. Jadi kalau mau latihan makhraj ya, yang pertama kita ajarkan latihan makhraj dari al-jaufnya, Ustaz. Nah, jadi biasakan dari awal itu latihan al-jauf loh, ya. Itu nanti akan meliputi satu, dia bisa mengontrol makhraj itu benar-benar dari al-jauf, ya. Yang kedua, akan menjawab banyak pertanyaan, gimana sih caranya biar baca Al-Qur'annya bisa nafasnya panjang dan seterusnya, bersih dan seterusnya. Nah, ini jawabannya di situ al-jauf. Jadi latihan makhraj al-jauf ini sangat menjadi penentu bahwasanya nanti huruf itu bisa plong, bisa keluar al-jauf, atau dia belok ke hidung, atau dia akan terhambat di tenggorokan. Coba perhatikan. Al-jauf itu kan dia makhraj yang nggak ada penghalangnya ya. Dia akan berhenti ketika nafas kita habis. Nah, kita praktekkan misalkan al-jaufnya. Nah, cara latihannya gimana? Cara latihannya nggak usah ambil nafas dulu, langsung ucapin huruf mat misalkan. Nggak usah ambil nafas. Seperti itu, ya. Sepanjang sampai nafasnya habis. Ya. Nanti sambil dicek ya. Kalau misalkan udah paham ya, kalau dicek hidungnya supaya volumenya dan suaranya sama. Nggak ada pengaruhnya di situ. Nah, huruf jadi a i u itu sampai plong ya. Di tenggorokan ini juga akan terasa, Zat. Nanti kalau misalkan latihan itu di tenggorokan juga akan terasa. Kalau sudah terbiasa itu, kalau tenggorokannya akan menyempit sendiri ya, kita akan sampai di sini. Ini tenggorokan, Zat. Ini tenggorokan. Walaupun dia nggak ke hidung, tapi di tenggorokan. Karena tenggorokannya menyempit. Jadi sederhana itu dulu, Ustaz. A, I, U, dia akan merasakan bagaimana dia mengucapkan al-jauf dengan ringan. Nah, al-jauf ini ringan, nggak ada yang menghambat. Kalau yang menjadi penghambat, ya tenggorokan menyempit itu menghambat. Nah, suara keluar dari hidung dia ini. Jadi benar-benar dilatih al-jaufnya yang sederhana seperti itu. Nanti kalau sudah, next-nya ambil nafas, jadi tambah panjang. Nah, terus latihan juga ketika direm, Ustaz. Direm. A, I, U. Jadi
Di situ akan merasakan ketika direm dia tenggorokannya berubah nggak? Kalau dia menyempit jadinya apa? Nah, jadi hampir ke hamzah. Nah, jadi dilatih benar al-jaufnya itu dulu, a i u nya, sehingga nanti akan meminimalisasi tenggorokan dia menyempit atau masuk ke hidung. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa huruf-huruf ya. Ini juga diketahui dari talaki kita. Jadi huruf-huruf yang nanti ada toleransi dia masuk hidung, enggak ya. Jadi kalau contoh ain memang ya. Sebagian guru-guru kita juga ada yang memberikan toleransi selama itu enggak mendominasi ke hidung, itu enggak masalah, gitu. Ai, au, misalkan gitu ya. Kalau selama itu tidak mendominasi di hidung, itu sampai benar-benar banyak ke hidungnya, itu enggak terlalu masalah. Karena memang agak sulit karena dari struktur hurufnya sendiri, ain ya. Ain itu ada unsur gunahnya juga. Nah itu. Jadi kadarnya itu silahkan nanti antum sesuaikan. Kecuali memang di situ parah sekali ya. Huruf-huruf, bahkan nggak cuma ain sendiri, bahkan huruf-huruf yang dekat dengan makhraj dengan nun seperti lam pun banyak sebenarnya, kalau dicek itu banyak yang masuk ke khoisyum. Nah, ala kulli hal, kalau dari kami memang prakteknya latihan di al-jauf. Jadi latihan al-jauf yang sederhana sampai huruf-huruf yang seluruh huruf hijaiyah. A, I, U, Ba, Di, Bu, dan seterusnya. Begitu, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa Ustaz? Langsung Ustaz, yang pertama terkait dalam pengajaran Al-Quran itu, Ustaz. Sejauh mana hukumnya, Ustaz, kalau kan saat ini banyak para pengajar itu memang kurang memperhatikan masalah sanad gitu. Artinya mereka ngajar sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari buku atau dari apa. Nah, apalagi kalau misalnya kami di daerah ini kan banyak, tentu hampir dikatakan tidak ada yang punya riwayat sanad seperti itu. Paling belajar, kalaupun dari gurunya, ya bukan gurunya juga mungkin tidak punya riwayat sanad yang mungkin bisa bisa baik gitu, atau maksudnya bisa dibuktikan dengan tulisan atau apa gitu. Nah, kira-kira gimana hukumnya nih, Ustaz? Kalau kita ngajar ke orang lain tanpa riwayat sanad, atau kita hanya belajar otodidak atau yang lainnya. Ini yang pertama, kira-kira hukumnya gimana? Karena banyak juga pengajar Quran seperti itu kondisinya. Yang kedua, Ustaz, ini makhraj ta, za, dan dha. Makhraj itu apa memang sama ya di antara kedua gigi seri? Kalau yang saya pernah dapat itu katanya makhraj dha-nya itu agak sedikit panjang lidah keluar gitu. Apakah memang tidak masalah ketika misalnya lidah itu keluar sedikit, keluar panjang sedikit, apakah tidak merubah sifat atau tidak keluar dari jalurnya? Maksudnya gini, Ustaz, apakah misalnya kita belajar makhraj dan sifat, yang penting sudah mengena di sifat itu, tidak harus, apakah memang harus sedetail itu, misalnya harus dha harus agak panjang sedikit, harus ta ke dalam sedikit gitu. Apa memang harus seperti itu gitu, atau memang cukup dia yang penting makhrajnya di situ dan ucapannya sudah bagus, sifatnya sudah benar, artinya sudah mewakili, tidak harus gitu. Karena saya pernah belajar juga, bagi saya itu susah, ada orang guru juga ngajar makhrajnya itu harus sedetail sekali, jadi kami juga susah ngikuti. Jadi apakah gimana gitu, Ustaz, yang menurut Ustaz? Syukran kehadiran. Nah, Anda jawab yang nomor 2 dulu ya. Jadi nanti nomor 2 ini akan kita bahas di sesi berikutnya, kedua atau ketiga, tentang timbangan huruf, insya Allah. Jadi
bagaimana menentukan huruf ini yang sama makhrajnya, tingkat kefasihannya, kan begitu Ustaz. Jadi tidak hanya mengukur dengan sifatnya aja, tapi ternyata huruf ini juga bisa ditimbang saat nanti. Insya Allah nanti di sesi kedua atau ketiga ya setelah ini kita akan bahas itu. Nah, bagi huruf-huruf yang sama makhrajnya. Baik. Kemudian Ana selingi dulu di kolom chatting sudah Ana kasih link ya. Jadi semua yang masuk di live di Zoom malam ini silakan migrasi ya, silakan migrasi. Nanti antum di grup besar pamitan. Alhamdulillah telah lolos seleksi dan berpindah ke grup yang baru begitu ya. Supaya nanti peserta yang lain bertanya-tanya. Nah, jadi kalau peserta ini mau lolos seleksi nanti hubungin Ana nanti ya, atau lihat ke YouTube dia akan sampai di pembahasan ini. Jadi siapapun nanti yang menyimak YouTube silakan ke kontak nomor admin di Ma'had Imam Syu'bah. Nanti akan Ana kasih pertanyaan, barulah dia akan dapat link masuk ke grup yang baru. Nah, jelas ya insyaallah ya. Nah, baik, ada di kolom chat, nanti di copy paste dulu baru bisa aktif kolom linknya. Adapun pertanyaan kedua, masalah tentang riwayat. Ini ada dua versi, Ustaz. Yang pertama versinya Alul Hadis ya. Versinya Alul Hadis ini bahwasanya orang yang mengajarkan ilmu ya, apalagi Al-Qur'an, itu sudah pasti bersanad, Ustaz. Sudah pasti memiliki sanad. Cuma derajatnya dilihat, Ustaz. Nah, pertama derajatnya, apakah dia sanadnya itu sahih ya, apakah dia mutawatir ya sampai ke Rasulullah, atau munqati ya, terputus, nanti ada di level-level tertentu ternyata terputus kan gitu. Terputus bagaimana maksudnya? Bisa jadi ada ya Afan ya, mungkin di zaman dulu ada kiai di zaman dahulu, ustadz yang zaman dulu yang sepuh belajarnya bukan sama guru tapi sama mimpi, sama jin. Ada di daerah mana itu, Ustaz? Di dekat Klaten itu pernah ya seperti itu, yang orang mati suri, sebelumnya belum bisa baca Al-Qur'an, tiba-tiba setelah bangun hafal Quran, Ustaz. Gitu. Jadi belajarnya sama jin. Nah, itu. Jadi kalau dari sisi riwayat itu munqati ya, terputus, nggak ada jalur sanadnya. Atau dia bacanya dari buku, belajarnya dari buku doang, dari YouTube. Nah, ini sanadnya wijadah namanya, Ustaz. Sanadnya wijadah. Nah, kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya masih bisa dinaikkan. Bisa dinaikkan dengan cara tahamul adat, dengan cara pengambilan riwayat yang disepakati oleh para ahlul asar, ahlul hadis. Ini dari sisi ahlul hadis. Jadi nggak mungkin orang belajar Al-Quran itu nggak ada sanadnya, nggak mungkin. Pasti ada sanadnya. Hanya saja bagaimana sanadnya, tinggi, rendah, ya, sahih atau tidak sahih, dan seterusnya. Ya, berkualitas atau enggak, nah, itu ada di situ nanti timbangannya. Ya, begitu. Kemudian kalau dilihat dari masalah, kalau tadi dari sisi riwayat ya, dari sisi tahamul ada, dari sisi alul hadis. Kalau dari sisi amaliyah ya, maka seseorang itu yang dia ketahui ajarkan, yang belum ketahui belajar. Nah, ini yang sunnahnya seperti itu, Ustaz. Jadi jangan sampai orang beranggapan bahwasanya kalau Al-Quran belum punya sanad nggak boleh ngajar. Nggak juga, Ustaz. Antum sudah bisa ngucapin huruf ba dengan betul, ya ajarkan huruf ba dengan betul. Ya, antum baru bisa belajar Al-Fatihah dengan betul, maka ajarkan Al-Fatihah dengan betul. Begitu, Ustaz, seterusnya. Jadi jangan sampai menunggu sempurna dulu dapat sanad, dan ingat, seorang yang memiliki sanad ya belum tentu dia dikategorikan mahir ya, mahir. Karena banyak sekali ya. Ada beberapa kawan asatidzah yang beliau sudah memiliki sanad Al-Qur'an ya, alhamdulillah, tapi nggak bisa ngajar, Ustaz. Tapi nggak bisa ngajar. Ini juga masalah, ini muskilah ini. Ya, sudah punya sanad tapi nggak bisa ngajar, nggak bisa memahamkan ilmunya kepada orang lain. Jadi dia hanya paham buat dirinya sendiri. Maka mungkin dibanding dengan orang yang tidak memiliki ijazah sanad, ya tapi dia bisa mengajar, ini lebih mantap yang sebelah ini, begitu, Ustaz. Jadi sanad ini juga bukan menjadi tolak ukur juga. Ya. Sanad ini bukan menjadi tolak ukur. Nah, dalam Muqaddimah ilmu riwayah juga disebutkan bahwasanya antum punya sanad, antum juga imbangi dengan punya diroyahnya. Nah, kita sekarang lagi belajar diroyah, Ustaz. Ya. Nanti antum dapat sanadnya dan kita
belajar di royahnya. Jadi imbang, Ustaz. Begitu. Nah, begitu, Ustaz. Mungkin semoga bisa dipahami. Syukran. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, silakan. Ingin tanya, gimana hukumnya kita jadi imam tapi kita terus belajar makhraj seperti itu? Anda nggak dengar, Ustaz? Ulangi, Ustaz. Halo? Terputus ya? Terputus tadi? Van, tadi nggak jelas tadi. Baik. Bisa diulangi? Iya, suaranya putus-putus. Baik, insyaallah nanti ada pertanyaan kita akan diskusikan di grup yang baru ya. Silakan migrasi ke grup. Jadi antum malam ini juga silakan berpamitan. Alhamdulillah telah lulus seleksi dan pindah ke grup baru. Nah, supaya yang lain bertanya-tanya. Nah, begitu ya. Alhamdulillah. Jadi yang daftar 240-an, 200-an lebih, tapi yang aktif hari ini cuma berapa ini? Cuma 50-an, 57. Nah, begitu. Jadi nanti yang lolos yang benar-benar ikut belajar, begitu. Jadi tidak semuanya dapat haknya ya. Sebagian ulama juga kurang menyukai antum bersusah payah ya, ikut halakohnya, menyimak, nanti masih ada tugas juga lolos, masa dia yang nggak ikutan juga ikut lolos kan gitu. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan malam ini ya. Insyaallah nanti kita diskusi di grup baru. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'ana Allah bi ulumikum. Jazakumullah khairan katsiran wa